Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada, dan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk saat ini yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal pertama ayat 7. Begini dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, di akhir-akhir zaman saat ini, dengan adanya berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, seringkali membuat sebagian orang menjadi takut. Ada banyak hal ketakutan yang dialami oleh manusia. Misalnya takut akan masa depan, takut mengalami kegagalan, dan takut tidak memiliki pasangan hidup atau ketakutan lainnya. Perasaan takut ini seringkali terjadi oleh setiap manusia, namun jangan sampai diri kita dikuasai oleh ketakutan yang ada. Sebab ketika kita takut, hal ini akan mengakibatkan kehilangan rasa sukacita serta damai sejahtera. Bahkan kita akan selalu berpikir negatif serta cenderung merasa cemas dan khawatir. Firman Allah saat ini mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, namun roh yang membangkitkan akan kekuatan, kuasa, kasih, dan ketertiban. Jadi rasa takut itu sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Dan roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu jangan pernah takut, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudara, untuk menghadapi apapun itu kita harus tetap memiliki keberanian, sebab Tuhan senantiasa bersama kita dan penyertaannya itu sungguh sempurna. Tuhan akan melepaskan dan menjauhkan kita dari segala bahaya, bahkan dari hal yang buruk sekalipun, karena rencana Tuhan atas hidup kita itu sempurna. Penjagaan Tuhan tidak sama dengan manusia, di mana Tuhan tidak pernah lalai dalam menaungi diri kita. Karena itu saudara, supaya kita tidak takut, kita harus lebih dekat dengan Tuhan agar jiwa kita beroleh ketenangan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketenteraman dan rasa aman bagi kita. Sebagaimana Mazmur pasal 27 ayat pertama mengatakan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Kepada siapakah kita akan takut? Begitu juga Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 31, Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Jika kita harus nantiasa hidup dekat dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber keselamatan. Selain itu ingat akan janji Tuhan, di mana Dia katakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan akan senantiasa menopang dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, sehingga di dalam situasi apapun tetaplah tenang dan percaya kepada Tuhan. Terus berdoa, sebab melalui doa maka Tuhan akan menguatkan iman kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan sehingga kita tidak akan takut lagi. Mari saudara-saudari, di dalam menjalani hidup ini hanya dengan iman dan dalam penyertaan kepada Tuhan saja, serta jangan pernah takut, sebab Tuhan adalah perisai dan penolong yang dapat kita andalkan, dan bersama Dia kita akan aman dan tentram. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.